Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Khairul ummat atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai umat yang terbaik atau sebaik-baik umat. Bila kita berbicara khairul ummat atau umat yang terbaik, benak kita langsung terbayang kehidupan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Rasul yang mampu membuktikan bahwa umat Islam betul-betul menjadi umat yang terbaik sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Di sana dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik, disuruh untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menurut para mufasir, salah satunya adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa kamu di dalam ayat ini adalah umat Islam. Umat Islam dijanjikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik ketika umat Islam mampu melakukan 3 hal. Dengan kata lain, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, agar umat Islam senantiasa menjadi khairul umat, itu harus memenuhi 3 syarat. Sebagaimana dinyatakan di dalam Quran surat Al-Imran ini, syarat yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, yakni menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf atau berbuat yang baik. Para mufasir menjelaskan bahwa amar ma'ruf atau menyuruh berbuat baik artinya menyuruh untuk melakukan satu kegiatan apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini kita dapat mengambil pemahaman bahwa perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf itu tidak dibatasi pada bidang-bidang tertentu. Akan tetapi catatannya adalah semua kegiatan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, selain kita melakukan amar ma'ruf, maka kita tidak bisa menafikan yang namanya nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah 2 sisi yang berbeda namun tidak terpisah, persis seperti sisi mata uang. Satu dengan yang lain sisinya berbeda, tapi menjadi satu kesatuan. Pun juga demikian, kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mestinya berjalan seiring, tidak saling meninggalkan. Nahi mungkar berarti mencegah dari perbuatan yang mungkar. Masih menurut ahli tafsir atau para mufasir, dinyatakan bahwa kemungkaran adalah satu bentuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemungkaran. Pun juga demikian, bentuknya itu bisa beragam dan bervariasi, baik yang bentuknya nyata maupun yang bentuknya samar. Selama kegiatan itu adalah kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah, kegiatan yang dibenci oleh Allah, dan kegiatan itu adalah mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala,
maka itu dikategorikan sebagai perbuatan yang mungkar. Dengan kata lain, untuk menjadi umat yang terbaik, khairu umat, maka kita harus menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks sekarang kita sering menyebutnya dengan istilah dakwah. Dakwah adalah sesuatu yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Lebih-lebih dakwah yang dilakukan secara kolektif atau secara terorganisir. Sebab kalau dakwah dilakukan sendiri-sendiri, maka tentu kekuatannya tidak lebih dahsyat bila dibandingkan dengan dakwah yang dilakukan dengan sebuah organisasi yang tersusun secara rapi, terorganisir, dan tentu mempunyai program-program yang tertata dengan jelas. Dakwah harus melihat kepada zaman, melihat kepada situasi dan kondisi di mana kita berada. Muhammad Rasulullah SAW membuktikan pada zamannya mampu mendidik sahabat-sahabat sehingga pada sukses. Salah satunya adalah Nabi Muhammad menerapkan pola door to door. Kalau dalam istilah sekarang, Nabi Muhammad berkunjung dari pintu ke pintu, menemui sahabat ke sahabat, menemui orang per orang, mengunjungi rumah ke rumah untuk menjelaskan misi dakwah kenabian, untuk menyebarkan syiar agama Islam. Pada akhirnya Rasulullah mampu menarik sahabat-sahabat besar, taruhlah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah seorang yang menyatakan keislamannya setelah istri baginda Rasul, yakni Khadijah. Selain Abu Bakar ada juga sahabat besar, yakni saudagar kaya raya, namanya adalah Utsman bin Affan. Tentu kehadiran Utsman bin Affan semakin memperkuat dan memperkokoh dakwah Rasulullah SAW. Tak ketinggalan pula sahabat yang juga besar, yakni Umar bin Khattab. Dengan kegagahannya, dengan keunikannya, Umar bin Khattab pun mampu tertarik kepada dakwah Rasulullah dan pada akhirnya masuk memeluk agama Islam. Sahabat-sahabat ini telah diyakinkan oleh Allah dan telah ditancapkan fondasi keimanan yang kuat, akidah yang hebat, sehingga berkat keimanan dan akidah tersebut para sahabat mempunyai spirit juang sehingga mampu mewujudkan menjadi khairul umat di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita tarik dalam konteks kesejarahan, dakwah yang dilakukan oleh para wali itu juga menemukan momen yang sangat bagus. Wali Songo yang melakukan dakwah di tanah Jawa khususnya dan di seantero tanah air Indonesia juga merupakan salah satu bentuk bagaimana Wali Songo ini mengeksplorasi kemampuan masyarakat pada saat itu yang tentunya berbeda keyakinan, namun dengan kekuatan akomodasi tanpa melakukan konfrontasi dengan budaya yang saat itu berkembang, maka Wali Songo pun akhirnya berhasil mengislamkan Indonesia, khususnya tanah Jawa. Islam mendapat sambutan yang baik. Wali Songo berkreasi, melakukan upaya-upaya kreatif, melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat menggunakan media-media yang disenangi masyarakat kala itu, seperti menggunakan wayang, seperti menggunakan gamelan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah media yang dilakukan oleh para wali dalam rangka untuk menarik simpati tanpa kita harus melakukan konfrontasi, tapi pesan yang disampaikan itu sampai. Intinya adalah dakwah Islamnya. Ini syarat yang pertama adalah amar ma'ruf. Kemudian syarat yang kedua adalah nahi mungkar. Terkait dengan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar juga dinyatakan dalam sebuah hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani.
fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran apapun bentuknya, maka fal yughayyir, rubahlah. Yang pertama, biyadih, dengan tangannya. Tangan ini bisa kita maknai tangan secara faktual, yakni tangan dalam arti ini, atau bisa dalam pengertian majazi, yakni kekuasaan atau kewenangan yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Ketika menemui sebuah kemungkaran, maka hendaknya menggunakan dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya untuk mencegahnya atau untuk melerainya. Kemudian apabila menggunakan tangan kau tidak mampu, yang kedua adalah babi lisan, menggunakan lisannya. Tentu saja menggunakan lisan di sini artinya kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang santun, kata-kata yang lembut, sehingga tidak menyinggung kepada audiens. Dan yang ketiga, bila kita tidak mampu melakukan dengan tangannya, kemudian juga tak mampu dengan lisannya, yang ketiga adalah dengan hatinya, yakni dengan cara mendoakan. Kita memohon kepada Allah agar orang yang melakukan kemungkaran diberi kesadaran, diberi hidayah, sehingga orang tersebut berhenti melakukan kemungkaran. Namun orang yang tidak mampu melakukan perubahan dengan tangan, dengan lisan, tetapi hanya dengan hati, wadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah orang. Kemudian syarat untuk menjadi umat yang terbaik ketiga adalah amanu billah, beriman kepada Allah. Iman adalah fondasi, iman adalah landasan untuk melakukan satu kegiatan. Dengan iman, hati itu menjadi bebas dari jeratan-jeratan keduniaan, sehingga hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang kuat akan menghadirkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membimbing kepada kita semua. Orang yang beriman dan benar-benar meyakini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan setulus-tulusnya, akan selalu diberi pertolongan di saat-saat menemui segala bentuk problematika, terutama di saat melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Buya Hamka di dalam tafsirnya, yakni Al-Azhar, bahwa syarat untuk menjadi umat yang terbaik atau khairul umat tidak dipahami dari awal, tetapi menggunakan logika terbalik dari bawah. Yang pertama dipersyaratkan adalah keimanan, kemudian yang kedua adalah mencegah kemungkaran, dan yang ketiga baru amar ma'ruf. Tetapi pada prinsipnya antara yang dinyatakan oleh Buya Hamka dan dinyatakan oleh Profesor Dr. Quraisyihab sama, bahwa syarat untuk menjadi umat yang terbaik dalam konteks Quran surat Al-Imran ayat 110 ini adalah: satu, melakukan amar ma'ruf, yang kedua adalah melakukan nahi mungkar, dan yang ketiga adalah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.